Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ananda sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA bersama Ustadzah Windy. Pada kesempatan ini Ustadzah akan menyampaikan materi tentang jaringan. Ya baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi, yaitu materi jaringan. Setelah sebelumnya sudah menyampaikan materi mengenai sel. Ya, jadi sel itu adalah unit terkecil ya penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian ketika sel itu bergabung berdasarkan bentuk dan fungsi yang sama, maka sel ini akan menjadi jaringan. Nah, jaringan ini setiap jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan letaknya, sesuai dengan bentuknya, begitu ya. Nah, jaringan ini juga ada pada hewan dan ada pada tumbuhan. Nah, fungsinya juga tentunya berbeda ya antara jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Baik, kita akan mulai. Nah, ini jaringan pada hewan ya, kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan ini terdiri dari 4 macam ya. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong atau jaringan penguat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini terdiri dari sel-sel epitelium. Kemudian fungsi dari jaringan epitel yang pertama sebagai pelindung. Ya, jadi epitel ini adalah jaringan yang menutupi tubuh ya. Fungsinya itu untuk menutupi tubuh dan rongga tubuh ya, seperti pada usus. Nah, usus ini ditutupi oleh epitel ya. Begitu juga dengan organ jantung juga ya, ditutupi oleh epitel ya, lapisan terluarnya begitu. Seperti kulit begitu ya. Kemudian fungsi dari epitel ini sebagai alat sekresi, yaitu dia mengeluarkan getah yang mengandung enzim atau hormon. Selain itu sebagai penerima impuls. Nah, ini untuk menerima rangsang ya. Misalnya ketika ada rangsang yang mengenai bagian terluar dari suatu organ, maka akan disampaikan oleh impuls tadi ya, oleh epitel ya, yaitu yang fungsinya itu sebagai penerima impuls tadi atau rangsang. Kemudian sebagai alat penyaring atau filtrasi, kemudian absorpsi, dan sebagai alat respirasi. Itu adalah fungsi dari jaringan epitel. Kemudian yang berikutnya, nah ini bisa dilihat, ini adalah bentuk dari jaringan epitel ya, macam-macam. Yang pertama adalah epitel pipi, kemudian ada epitel kubus dan epitel silindris. Ini bisa terlihat ya perbedaan dari bentuknya. Ini sangat tipis, kemudian ini lebih tebal lagi seperti kubus, dan ini sangat tebal ya. Tuh, kemudian yang kedua adalah epitel yang berlapis. Nah, misalnya epitel pipi ini berlapis-lapis, lebih dari 1, lebih dari 2 gitu ya. Kemudian ada epitel kubus yang berlapis, kemudian silindris yang berlapis, dan ada epitel transisi. Apa sih epitel transisi? Nah, epitel transisi ini terdiri dari beberapa epitel. Jadi ada yang pipihnya, ada yang kubusnya, ada yang silindrisnya begitu. Oke, baik. Kemudian ini adalah jaringan otot, bisa dilihat ya. Nah, ini jaringan otot ini yang pertama ada skelet muscle. Apa sih skelet muscle ini? Nah, skelet muscle ini adalah otot lurik ya, namanya otot lurik.
Kenapa disebutnya otot lurik? Karena atau di atas skeletal muscle. Kenapa sih disebutnya skelet? Karena dia menempel pada rangka atau pada tulang. Makanya disebutnya otot lurik atau skeletal muscle. Nah, berdasarkan strukturnya, otot lurik ini terdiri dari lurik-lurik ini. Nah, ini lurik-luriknya ya, belang-belang seperti ini, dan tidak ada inti selnya. Gitu bentuknya silindris. Dan ada ininya ya, belang-belang ininya, lurik-luriknya. Nah, kemudian yang kedua adalah cardiac muscle atau jaringan atau otot jantung. Nah, otot jantung ini letaknya di mana? Adanya hanya di jantung. Gitu. Nah, berdasarkan bentuknya itu bisa dilihat ya. Ini seperti silindris tetapi dia bercabang. Kemudian sama ada lurik-luriknya juga, hanya dia ada jarak antara satu lurik dengan yang lain. Di tengah-tengahnya ada sel, ada inti sel. Jadi di pinggir-pinggir itu ada inti sel gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah smooth muscle. Apa sih smooth muscle? Ini adalah otot polos. Otot polos letaknya di mana? Letaknya di usus, di organ-organ bagian dalam tubuh manusia. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya silindris, tapi di kedua ujungnya dia meruncing, dan di tengah-tengahnya ada inti selnya. Nah, itu ya, itu adalah jaringan otot. Nanti ini kalian bisa lihat. Nah, ini jaringan otot ini untuk merupakan alat aktif ya, alat aktif untuk bisa bergerak bebas gitu. Kemudian ini jaringan saraf ya. Jaringan saraf ini tersusun dari sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsang ya. Seperti tadi misalnya kita jari kita dekatkan ke lilin. Nanti di jari kita ini ada saraf yang mengirim sinyal kepada otak bahwa itu tuh panas gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan otomatis menarik tangan kita. Itu adalah jaringan peran dari saraf gitu ya. Dia menerima dan mengirimkan rangsang gitu ya ke otak begitu. Kemudian ada jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan penyokong ini ada beberapa macam. Yang pertama jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan pengikat. Nah, yang pertama jaringan pengikat. Apa sih jaringan pengikat? Jaringan pengikat ini dia fungsinya mengikat jaringan lain agar ada pada tempatnya nih, seperti antar sendi ini ya, antar tulang ini ada sendi. Nah, ada jaringan pengikatnya supaya dia menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain nih, seperti ini gitu. Otot dengan tulang itu ada jaringan pengikatnya gitu. Kemudian ada jaringan tulang rawan. Tulang rawan juga ini sebagai penghubung antar satu tulang dengan tulang yang lain. Nah, kalau tulang rawan ini ada misalnya di hidung ya, kemudian di antar tulang rusuk. Nah, ini fungsinya ketika tulang rusuk ini mengembang ya saat bernafas. Nah, ini makanya dia bisa mengembang dan mengempis, itu karena ada tulang rawan yang sifatnya elastis gitu. Kemudian di antar sendi juga ada, di antara tulang belakang juga ada ya. Terus kemudian ini ada tulang keras. Tulang keras seperti kita sudah tahu ya, bahwa tulang keras ini adanya di mana? Di tulang lengan, tulang dada, tulang betis, tulang belakang. Nah, ini ya untuk bisa kita ya penguat penyokong tubuh kita supaya kita bisa berdiri dengan tegak. Kemudian ada jaringan darah. Nah, ini ada plasma darah dan butiran darah. Terus ada eritrosit, sel darah putih, leukosit, keping darah, trombosit. Nah, ini adalah jaringan darah. Kemudian jaringan limfa ini berfungsi untuk mengangkut lemak dan sebagian pertahanan tubuh atau limfosit. Nah, ini masih termasuk ke dalam jaringan penyokong. Dan yang terakhir adalah jaringan lemak. Itu ya, jaringan lemak ini ada dalam tubuh kita, atau nama lain itu jaringan adiposa. Ada di seluruh tubuh kita. Fungsinya untuk apa sih? Ternyata untuk menyimpan lemak ya, untuk cadangan makanan, terus mencegah hilangnya panas secara berlebihan gitu. Jadi tubuh kita masih tetap hangat. Kenapa? Karena ya tadi ada jaringan lemak. Baik, itu tentang jaringan pada hewan. Kemudian kita akan lanjut lagi ke jaringan tumbuhan ya. Oke, jaringan tumbuhan ini ada dua macam. Yang pertama jaringan meristem, kemudian jaringan permanen. Apa sih itu? Nah, jaringan meristem ini
jaringan yang terdiri dari sel-sel yang masih aktif membelah gitu ya. Jadi jaringan meristem ini selnya masih aktif membelah, berarti dia masih muda ya. Jaringan yang masih muda. Letaknya di mana? Letaknya di ujung akar, di pucuk, dan di kambium. Kalau di ujung akar, fungsinya dia ujung akar itu fungsinya akarnya bisa bertambah panjang itu karena ada pembelahan sel di ujung akar sehingga akarnya bertambah panjang. Kalau pucuk juga sama ya, di pucuk pohon itu kenapa pohon bisa bertambah tinggi ya tadi karena di pucuk pohon itu sel-selnya membelah, bertambah banyak selnya sehingga pohon bertambah tinggi. Nah kalau kambium, nah di kambium ini jaringan meristem juga ya, ada sel-selnya aktif membelah sehingga membuat batang tumbuhan itu bertambah besar diameternya gitu karena sel-selnya aktif membelah tadi ya. Nah, itu jaringan meristem yang pertama. Yang kedua adalah jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini adalah jaringan dewasa yang dia sudah permanen, tidak bisa bertambah lagi selnya. Jaringan meristem ini ada 4 ya. Yang pertama jaringan epidermis, kemudian jaringan dasar atau parenkim, kemudian jaringan pengangkut, dan yang terakhir adalah jaringan penguat atau penyokong. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jaringan epidermis ini sama seperti tadi pada hewan itu jaringan epitel ya. Ini merupakan lapisan paling luar pada tumbuhan. Terus di epidermis juga bisa jadi ada terdapat stomata gitu. Dan bisa termodifikasi menjadi ada trikoma dan stomata. Fungsinya untuk apa epidermis? Untuk melindungi jaringan di dalamnya dan menjadi tempat pertukaran gas. Itu epidermis ya. Kemudian jaringan dasar. Nah ini jaringan dasar ini kalau ini contohnya ya, ini adalah daun-daun yang kita sayat. Ini bayangkan ya, ini adalah daun bagian atasnya, ini daun bagian bawah. Kemudian disayat gitu ya. Inilah penampakannya. Ini epidermisnya, ini epidermis atas, epidermis bawah. Nah jaringan dasar di mana sih? Di tengah-tengah ini. Tuh ya. Kemudian ada. Nah, pada akar dan batang, jaringan dasar ini bisa berbentuk sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Itu ya, kalau pada akar dan batang, contohnya kan pada akar misalnya singkong, pada batang misalnya apa? Tebu gitu ya. Itu, nah itu bisa jadi jaringan dasarnya itu menjadi tempat cadangan makanan. Kemudian jaringan penguat atau penyokong. Nah ini sama seperti tadi ya, ada penyokong juga di jaringan hewan. Cuman di hewan itu kan ada tulang, ada darah, ada ada tulang keras, tulang rawan gitu ya. Nah kalau pada tumbuhan adanya kolenkim dan sklerenkim. Nah kalau kolenkim ini pada tumbuhan yang masih muda. Kalau sklerenkim itu pada tumbuhan yang sudah dewasa begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini jaringan pengangkut. Nah ini pasti kalian sudah kenal dengan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Ya fungsinya untuk apa? Mengangkut unsur hara, mengangkut air dan hasil fotosintesis. Nah jaringan pengangkut ini ada 2 ya. Yang mengangkut air dan unsur hara dan yang mengangkut fotosintesis. Ada xilem dan flum. Cara membedakannya gimana sih supaya gampang gitu kita ngingetnya? Nah, kalau flum, kita ingat aja nih, flum ini huruf pertamanya F ya. Nah, dia berarti berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ya ke seluruh tubuh. Kenapa sih dari daun? Karena fotosintesis itu kan terjadinya di mana? Di daun gitu. Ya, jadi flum ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kalau xilem mengangkut air dan unsur hara dari mana? Dari akar ke daun. Untuk apa sih? Untuk tadi proses fotosintesis itu ya. Baik, itu materi tentang jaringan. Kita lanjutkan lagi ya ke organ ya. Nah, organ ini adalah organ ini terdiri dari jaringan-jaringan. Misalnya nih, contohnya nih pada lambung. Organ lambung itu terdiri dari beberapa jaringan. Nah, kita buktikan ya, ternyata ada jaringan otot polos ya, jaringan otot.
kemudian ada otot, ada jaringan ikat, ada jaringan saraf juga ya. Makanya kenapa ketika sakit mah kita bisa tahu itu perut kita terasa sakit, karena ada jaringan saraf yang memberitahu ke otak bahwa lambung kita sakit gitu ya. Kemudian ada jaringan darah juga, kemudian ada jaringan epitel nih, pembungkus dari lambung ini adalah jaringan epitelnya. Nah, ini pada lambung. Jadi organ lambung ini terdiri dari beberapa jaringan. Gitu, ini contohnya lambung. Kemudian ada lagi kan paru-paru. Nah, organ paru-paru juga terdiri dari beberapa jaringan. Organ jantung juga sama ya. Tuh, ini pada hewan atau manusia. Kemudian kalau pada tumbuhan, nah organ-organnya apa saja? Ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Ini adalah organ-organ pada tumbuhan ya. Oke, yang terakhir ini adalah sistem organ. Apa sih sistem organ? Sistem organ ini kumpulan. Jadi kumpulan dari organ-organ tadi. Misalnya, nah kalian bisa lihat di sini ya. Ada organ hidung, tenggorokan, dan paru-paru atau insang. Nah, ini organ-organ ini bersatu, dia membentuk sistem pernapasan. Jadi sistem organnya sistem apa sih? Sistem pernapasan. Nah, kemudian tadi ada organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, dan hati. Dia membentuk apa nih organ-organ ini? Membentuk sistem pencernaan. Kemudian ini darah, jantung, pembuluh darah. Organ-organ ini membentuk sistem pengangkutan atau sistem peredaran darah. Nah, itulah sistem organ pada manusia. Jadi dia terdiri dari organ-organ yang bersatu, dia membentuk sistem organ. Nah, ini ya. Berdasarkan gambar ini, yang pertama ini adalah sistem gerak ya, ada tulang, kemudian ada ototnya juga. Kemudian ini ada otak, ada sumsum tulang belakang, ini adalah sistem saraf. Kemudian ini ada jantung, ada peredaran darah. Yang merah dan yang biru ini adalah peredaran darahnya ya. Ini adalah sistem peredaran darah. Ini ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru, ini adalah sistem pernapasan. Kalau ini ada mulut, ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada usus, ini adalah sistem pencernaan gitu ya. Nah, kemudian semua sistem yang ada di tubuh kita ya, semua sistem organ yang ada di tubuh kita. Nah, ini ada di mana sih? Ada di tubuh kita kan. Nah, ini membentuk organisme atau individu. Gitu. Jadi semua organ itu saling bekerja sama. Gitu ya, makanya kita harus bersyukur gitu ya kepada Allah bahwa semua sistem ini sudah diatur oleh Allah gitu. Kita jadi nggak usah repot-repot lagi memikirkan sistem peredaran darah kita atau gerak jantung kita gitu ya, kita nggak harus mikirin itu. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah, kita tinggal bersyukur ya. Oke, itu saja mungkin penyampaian materi dari Ustadzah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal ya mengenai materi sistem organisasi kehidupan. Jadi nanti bisa dibaca lagi materinya di buku paket yang kalian punya, atau bisa di Google ya, search Google, atau nanti Ustadzah akan share bukunya begitu. Itu mungkin itu saja penjelasan dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.